Sobat Kreatif, ketemu lagi di Photoshop Pemula. Kali ini saya akan membuat sebuah trik bagaimana membuat pencahayaan lampu ataupun pantulan-pantulan sinar di sebuah gambar 3D yang sudah menjadi image atau sudah di flatten. Nah, seperti janji saya sebelumnya, saya akan membuatkan trik bagaimana caranya. Oke, cekidot, kita langsung saja ya teman-teman. Ini ada sebuah gambar rumah masih dalam keadaan tidak mempunyai efek cahaya atau lampu. Di sini sebelumnya saya akan coba bikin tampilan dalam ruangan dulu ya teman-teman. Di sini saya akan coba masukin sebuah gambar ruang tamu ya teman-teman. Jadi di posisi jendela nanti terlihat bayangan dari dalam. Efek bayangan dari dalam itu seperti ini ya teman-teman. Perhatikan, kita turunkan dulu opacity-nya, kita paskan posisinya. Dan mengambil gambar ini juga nggak sembarangan teman-teman. Kita lihat posisinya seperti apa sudut dari rumah tersebut. Oke, setelah pasti posisinya, sekarang kita pakai magic similar. Nah, lalu kita seleksi di bagian jendelanya. Kemudian kita lakukan Ctrl J ya teman-teman, menduplikat gambar tersebut yang telah kita seleksi. Ya, sekarang kita buang. Nah, ini dia teman-teman. Jadi terlihat ruangan bagian dalam melalui jendela. Oke, sekarang kita coba untuk bagian ruang tidur atau kamar tidur. Di sini saya sudah siapkan gambar. Nah, ini dia. Langsung saya drag. Kemudian saya paskan dulu ya teman-teman, secara proporsional ruangan tersebut sebesar apa sudutnya. Kita lihat dulu dengan mengecilkan opacity-nya. Kita paskan. Lalu kemudian kita ambil magic similar lagi, kita tempatkan pada kaca tersebut atau pada ventilasi udara yang di atas. Kemudian dengan perintah yang sama kita lakukan Ctrl J, Januari atau jerapah. Oke. Nah, sekarang udah terlihat ya teman-temannya. Udah terlihat jelas ada sisi ruang dalam yang terlihat. Sekarang kita membuat pencahayaan. Dan trik saya ini adalah trik yang manual ya teman-teman. Dia tidak punya rumusan di Photoshop bahwa beginilah cara membuat efek sinar. Perhatikan, saya ambil dari lingkaran. Setelah itu saya berikan warna dengan membuat layer baru tentunya. Kemudian warna ini saya blur. Kita blur, kita sesuaikan. Nah, ini adalah efek sinar kedua nantinya teman-teman ya. Langsung melalui scale kita tarik saja, kita sesuaikan sudut lampunya. Oke. Nah, kemudian kita buat sinar yang kedua. Kita kurangi dulu opacity-nya. Kita kurangin. Nah, kemudian kita pergunakan saja sinar pertama ya teman-teman dengan menekan Ctrl Alt, menduplikat. Sekarang kita coba untuk merubah warna ini. Saya coba untuk merubah dengan warna bias kuning teman-teman ya. Perhatikan dengan hue saturation ini, saya coba untuk merubah warna bias kuning. Perhatikan. Oke, kemudian saya letakkan di tempat yang sama. Kemudian saya perkecil. Jadi efek lampu ini ada 3 ya teman-teman. Satu bias yang berwarna coklat, bias warna kuning, dan nantinya bias warna putih. Nah, kemudian sebentar, kita coba ambil warna putih melalui brush, kita sesuaikan, bikin layer baru, kita perkecil saja ya biasanya teman-teman. Perhatikan, klik berkali-kali sampai terlihat agak menonjol putihnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ada 3 layer ya teman-teman, ada 3 layer bias, coklat, kuning, dan putih.
ketiga bias inilah pantulan dari lampu yang berada di atas plafon. Kemudian akan saya lakukan duplikat juga ketiganya untuk efek lampu pada ruang garasi mobil ini. Ini dia. Teman-teman cukup menggabungkan beberapa layer, kemudian drag saja melalui tool move. Oke, saya sesuaikan dulu. Coba perhatikan. Jadi ada 3 ya teman-teman, ada 3 efek bias tadi. Nah, ini dia. Saya di sini akan coba merger aja teman-teman, saya gabungkan agar tidak terlalu banyak layar. Kemudian di sisi yang tidak saya pakai akan saya delete ya teman-teman. Oke, ini dia. Dan tentunya bias ini akan mengarah ke sebelah kanan, kemudian akan mengarah sebelah kanan. Berarti kita coba oke, sebentar saya blur dulu ya. Sebentar saya blur dulu. Kemudian agar tidak terlihat patah, nah ini dia. Saya coba duplikat lagi dengan membalikkan flip sinar tersebut agar pantulan sinar membias juga di sebelah kanan ya teman-teman. Ini dia. Kemudian saya buang yang tidak saya pergunakan atau tidak saya perlukan. Oke, pergunakan penghapus. Jadi intinya di bagian pilar di depan tersebut tidak boleh terlihat cahaya. Demikian juga sebaliknya ketika kita ingin membuat cahaya di tempat lain. Ini saya coba langsung duplikat lagi ya teman-teman. Seperti sebelumnya saya duplikat 3 layer ini dengan menekan Ctrl, lalu saya arahkan ke pojok atas. Biasanya di sini sering ditempatkan lampu-lampu ya teman, di pojok. Kita pantaskan saja. Nah, ini dia hasilnya. Perhatikan, kita buang bagian-bagian yang masih berdampak efek dari sinar tersebut, karena sinar tersebut tidak mungkin masuk melalui dinding dari atap tersebut ya teman-teman, makanya kita harus buang. Kemudian saya coba bikin sebuah efek dari lampu tersebut. Ini dia, saya coba ambil warna yellow ya teman-teman. Saya ambil warna yellow, saya bikin layer baru, kemudian saya pakai gradient. Perhatikan gradientnya, ini dia gradientnya. Lalu saya rubah dari normal menjadi overlay. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah pantulan bias cahaya tadi. Kita simpan dulu satu. Nah, perhatikan. Kita coba blur, kemudian blur agar jangan terlihat patahan gradient tadi. Kemudian sisi-sisi yang tidak kita pergunakan langsung kita buang saja seperti pada tiang ini. Oke, pantulan pada tiang kita buang. Perhatikan. Kita coba bikin feather dulu agar ketika dibuang tidak terlihat patah. Oke, ingat teman-teman ya, tadi sebuah gradient ya, gradient saya berikan warna kuning dengan mempergunakan overlay. Kemudian saya coba lagi di sisi berikutnya, di dinding ini tentu ada pantulan sinar teman-teman, sama dengan sebelumnya, mempergunakan overlay dari gradient yellow. Lalu saya blur juga teman-teman, saya blur juga agar terlihat menyatu dengan warna lampu yang berada di sebelahnya. Nah, ini dia. Bias-bias lampu ini sering kita temukan ya di gambar-gambar 3D.
ataupun gambar-gambar real sebenarnya, efek dari bias lampu ini akan memantul ke dinding. Nah, buanglah bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Perhatikan, agar terlihat menyatu, saya buang beberapa bagian-bagian yang tidak perlu. Jadi terkesan efek sinar tersebut tidak terlalu ngeblok ya teman-teman. Saya buang beberapa bagian dengan mempergunakan penghapus dan opacity-nya saya tipisin. Perhatikan, nah ini dia. Di sisi lain kita coba lagi ya, perhatikan, tentu adalah bagian dari pantulan sinar dari dalam jendela ya teman-teman. Tentu ada warna sinar lampu yang ngebias di ubin depan. Perhatikan, kita coba blur juga di sisi-sisi yang terlihat patah. Nah, ini ada pantulan sinar lampu dari dalam ya teman-teman. Kita bikin tipis saja sebab jatuhnya lampu itu pasti berada di bawahnya. Demikian juga di sebelahnya kita berikan pantulan bias lampu tadi. Nah, kemudian bagian depan seperti di tiang itu tentu kita buang ya teman-teman. Kita buang, oke. Sebelumnya kita modified pada feeder, kita blur dulu, oke. Dan jika teman-teman ingin belajar membuat ini, tentunya teman-teman boleh speed daripada video ini bisa diperlambat ya, atau teman-teman boleh mengulang-ulang agar lebih paham. Nah, ini saya coba memberikan sebuah sinar lagi pada dinding di atas kamar tidur tadi ya teman-teman. Tentunya pantulan sinar ini akan ada ketika ada cahaya sinar di atasnya. Perhatikan, saya masih tetap mempergunakan gradient yang awal tadi. Kemudian saya hapus dengan opacity yang tipis saja teman-teman. Saya rubah sedikit warnanya karena perubahan-perubahan warna pada tembok di mana cahaya yang datang akan berbeda ya teman-teman. Perhatikan, dan sekali lagi teman-teman saya jelaskan bahwa untuk pembuatan sinar lampu pada sebuah gambar 3D yang sudah di flatten atau sudah berbentuk matte ini memang bukan sebuah rumusan. Jadi saya hanya mencoba-coba dan ternyata cukup bagus ya teman-teman. Terlihat seperti memang bayangan lampu, tidak seperti program 3D lainnya memang sudah punya fasilitas atau menu-menu yang sudah komplit ya teman-teman untuk membuat efek-efek lampu. Tapi melalui Photoshop ini, sekali lagi saya jelaskan bahwa kita dapat melakukan apapun ketika kita mencoba-coba dengan fasilitas menu yang ada pada Photoshop. Nah, ini dia efek-efek bias sinar ini saya terapkan juga pada ruang garasi ya teman-teman. Perhatikan, daerah-daerah yang saya harus buang itu adalah tentunya bagian depan ya, pilar-pilar bagian depan itu akan saya buang yang tidak terpengaruh dengan efek cahaya. Perhatikan teman-teman, di layar beberapa kali saya coba untuk mengulang-ulang menghapus dengan mempergunakan penghapus dan memperkecil opacity-nya teman-teman. Di saat saya butuh pembesaran, saya akan besarkan nilai dari penghapus tersebut, kemudian saya tipiskan. Jadi intinya teman-teman, kita sesuaikan aja dari sudut pandang kita bagaimana cara tampilan cahaya bias sinar lampu itu menurut pandangan kita, karena memang ini bukan sebuah rumus teman-teman untuk mendapatkan efek lampu ini. Tapi paling tidak tutorial ini membantu teman-teman ketika teman-teman ingin membuat sebuah tampilan yang berbeda, gambar rumah yang sudah berbentuk image atau sudah menjadi sebuah gambar biasa yang sudah di flatten. Demikian juga di mana yang kita butuhkan efek lampu, di situ kita berikan gradient tadi
dengan catatan kita harus tetap blur. Oke, kita berikan pemantasan terhadap sinar tersebut, mana yang paling terang, mana yang terlihat samar-samar. Oke, kita akan hapus bagian-bagian yang tidak kita butuhkan tentunya, sebab ini adalah efek sinar bagian dalam. Oke, perhatikan, kita berikan tipis saja teman-teman. Oke. Nah, kemudian saya coba jatuhkan efek sinar tadi ke rumput. Nah, ini dia. Tentunya pasti cahaya yang dipantulkan oleh sinar dari dalam itu akan terbias di bawah ya teman-teman, seperti ini. Di rumput akan terlihat bias lampu yang dari ruang kamar tadi. Nah, ini dia. Jadi dengan satu gradient tadi saya bisa tempatkan berbagai macam efek sinar teman-teman. Tentunya nanti teman-teman bisa pilih ya, sinar lampunya terkadang putih, ada yang mempergunakan kuning muda. Bahkan di saat rumah tersebut mempunyai nilai-nilai lebih artistik, kita akan membuat cahaya sinar yang warna-warni teman-teman. Jadi sama saja ya, seperti tadi kita melakukan sebuah gradasi dulu atau gradient tadi untuk mendapatkan bias sinar. Nah, ini jatuhnya sinar juga di depan teras tadi akan memantul di rumput. Nah, ini coba saya tambahkan ya bias lampunya agar lebih tegas lagi. Jadi intinya teman-teman boleh mencoba dengan gerakan apapun, dengan menu-menu yang saya coba ini, boleh teman-teman tambahkan sesuai selera masing-masing. Nah, ini ya dia teman, hasilnya cukup lumayan ya teman-teman. Dengan fasilitas aplikasi Photoshop ini kita bisa manfaatkan dari berbagai menu yang ada membuat efek sinar. Tidak ada salahnya kita coba dengan bentuk-bentuk lain ya teman-teman. Seperti di sini saya coba mempergunakan overlay tadi ya, gradient sinarnya. Di situ banyak pilihan. Ketiga misalnya cat rumah yang ada berwarna biru atau berwarna hijau, tentu efek bias sinar ini juga akan berbeda teman-teman. Dan teman-teman bebas melakukannya, disesuaikan saja. Ingat ya, semua berdasarkan coba-coba sebelumnya. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu melihat fasilitas menu apa yang ada. Ketika nggak ada, kita ya udah berpasrah aja. Kita boleh mencoba dari berbagai sisi fasilitas daripada Photoshop. Nah, ini dia. Perhatikan efek lampu yang dari atas tadi juga akan jatuh pada daun-daun pohon ini. Nah, ini dia teman-teman. Terlihat ya, jelas ya. Jadi terang benderang sebuah rumah tadi ya teman-teman, yang tadinya terlihat flat menjadi hidup ya, menjadi terlihat 3D tampilan satu sisi di bagian depan. Nah, tentunya teman-teman, ketika ada sinar lampu, kita akan rubah cuaca yang ada di belakangnya. Kita coba gelapin dulu. Nah, ini dia. Semakin memperkuat tadi bias sinar lampunya teman-teman, dengan mempergunakan curve. Kita angkat saja warnanya menjadi gelap. Di sini saya coba bikin gradient kedua ya. Dia perhatikan untuk membuat efek gelap pada atap rumah, teman-teman. Perhatikan gradientnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya buat sisi atas tentunya harus bernuansa gelap juga. Nah, ini dia teman hasilnya. Semoga tutorial ini sangat membantu teman-teman ya untuk membuat sebuah efek cahaya pada
gambar yang sudah menjadi image atau sudah menyatu dari layer-layer sebelumnya. Nah, ini dia. Coba teman-teman, saya coba kita buka historisnya ya. Saat kita awalnya belum membuat sinar. Nah, ini dia. Ini saat setelah jadi sinar. Nah, cara ini sungguh sederhana teman-teman, tapi semoga teman-teman dapat terinspirasi dan dapat membantu teman-teman untuk selalu mencoba, terlebih ketika teman-teman sudah mulai menyukai aplikasi Photoshop ini. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat membantu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat.